Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya di sini untuk menjelaskan dan merasionalisasi mengapa saya di sini tidak setuju bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundingan di luar sekolah. Dewan Juri terhormat, perlu dijelaskan di sini bahwa sekolah adalah pendidikan karakter dan sekolah adalah pembentukan karakter dalam berbagai matra pendidikan seperti dalam kognitif, agnitif, dan psikomotorik. Sekolah melakukan pendidikan karakter tersebut dapat dilakukan di dalam ruang sekolah dan juga bisa dilakukan dalam penyuluhan-penyuluhan pembentukan karakter, seminar pembentukan karakter, dan kegiatan yang bisa dilakukan secara terjun langsung ke dalam masyarakat untuk mendapatkan nilai-nilai kognitif, efektif, dan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, sekolah juga dapat mengadakan hukuman terhadap murid yang melakukan tindakan indisipliner seperti bolos, lalu melakukan kenakalan di dalam sekolah, lalu tidak rapi dalam pakaian dan sebagaimana macamnya. Seperti yang kita tahu di dalam sekolah tersebut memiliki guru bimbingan konseling dan juga memiliki sistem-sistem berdasarkan poin untuk menghukum murid yang dapat di dalam sekolah itu melakukan tindakan indisipliner. Dewan Juri yang terhormat akan sangat memungkinkan terjadi adanya penegakan hukum yang tidak sesuai apabila dilakukan sekolah dalam hal ini kasus-kasus perundungan atau kasus bullying. Karena sekolah bukanlah institusi penegakan hukum. Dalam hal ini kepolisianlah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan dalam masyarakat, pengayoman dan juga penegakan hukum. Dewan Juri yang terhormat. Kenapa harus polisi yang melakukan penegakan hukum? Karena sesungguhnya tindakan bullying merupakan tindakan yang diatur dalam KUHP dan karena bersangkutan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sedangkan kasus bullying, Dewan Juri yang terhormat harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sekolah tidak memiliki hak sebagai penegak hukum, sebagai penegak hukuman dalam kasus yang seharusnya dihukum dan diatur di dalam KUHP. Dewan Juri yang terhormat, jika sesudah ikut campur dengan kasus tersebut, belum tentu kasus tersebut mengandung fakta. Sedangkan jika ingin mengetahui apakah adanya fakta atau tidak, perlu dilakukan interogasi, olah TKP, dan sebagaimana macamnya. Dalam hal ini, polisilah yang memiliki hak untuk melakukan tersebut, dan polisilah yang memiliki tahapan dan tim interogasi, tim investigator sendiri yang telah terlatih dan memiliki kemampuan, pengalaman, dan kapasitas untuk menangani hal-hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sekolah hanya memperhatikan siswa di dalam sekolah. Di luar sekolah juga tanggung jawab ortu dan sebenarnya juga tanggung jawab dari sekolah tersebut. Namun untuk melakukan penyuluhan, seminar, dan pendidikan karakter hanya itu saja. Apabila sekolah juga menegakkan hukuman-hukuman terhadap kasus bullying yang tidak diatur dalam penegakan hukum di dalam sekolah tersebut, akan sangat-sangat memungkinkan adanya salah dalam penegakan hukum karena sesungguhnya sekolah tidak mengatur hukuman yang mengatur tindakan bullying selengkap dan sedetail dan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dewan Juri yang terhormat, tidak mungkin sekolah menyibukkan dirinya dalam mengatur atau mengurusi hal-hal yang seharusnya diurusi oleh pihak yang berwajib karena memang bukan tupoksinya dan bukan tugas pokok dan fungsi, bukan kapasitas sekolah untuk melakukan ke situ. Karena sejatinya sekolah bukan lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan andil dalam kasus yang diatur dalam KUHP. Dewan Juri yang terhormat. Dan Dewan Juri yang terhormat, apabila sekolah melakukan penegakan hukum terhadap kasus bullying, di sini negara akan kerepotan. Dewan Juri terhormat. Kenapa demikian? Karena menurut kami ini sangat-sangat penting dan akan sangat-sangat bikin repot negara karena di dalam satu kota sendiri sudah banyak sekolah, bisa dihitung puluhan sekolah dan akan menjadi pekerjaan berat bagi kepolisian tersebut untuk melakukan penyuluhan dan untuk melakukan pendidikan kepada di sekolah itu untuk mengatasi atau melakukan uh, penegakan hukum terhadap kasus-kasus bullying yang sesuai dengan sebagaimana harusnya. Di sini akan timbul adanya ketidakefisiensi apabila sekolah melakukan penegakan hukum di dalam kasus-kasus bullying tersebut karena sesungguhnya sekolah bukanlah lembaga atau institusi yang berhak untuk mengatur kasus bullying tersebut dan memang dibutuhkan orang-orang yang berpengalaman dalam investigasi seperti halnya kepolisian.
Dewan Juri yang terhormat, inilah mengapa kami di sini tidak setuju bahwa sekolah seharusnya berwenang untuk menghukum siswanya melakukan segala bentuk perundingan di luar sekolah. Karena sudah jelas sekolah adalah pendudukan karakter benar dan sekolah benar melakukan penyuluhan dan seminar dan sebagaimana macamnya karena memang benar sudah dibuktikan dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang sebelum-sebelumnya seperti narkoba dan sebagaimana macamnya dan memang ada hasilnya secara nyata. Namun apabila sekolah juga mengambil peran dalam penegakan hukum kasus bullying, inilah bukan tugas pokok dan fungsi sekolah dan bukan kewenangan sekolah, bukan kapasitas sekolah, harus diberikan kepada kepolisian dan penegak hukum karena sejatinya kasus ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang KUHP dan sejatinya kasus ini bersangkut paut juga dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Dewan Juri yang terhormat, demikian dari argumentasi saya. Sekian, terima kasih.